Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Dibacain berita tentu menjadi acara yang ditunggu oleh banyak masyarakat Indonesia, Nusantara, dan di seluruh mancanegara. Silakan Bung Kameramen dibacain beritanya. Baik Bung Alfian, alhamdulillah semoga kita semua sehat-sehat terus. Amin. Baik Bung Alfian, ini berita dari kompas.com 23 Mei 2022. Judulnya Bung Alfian, pengacara duga ada sosok besar yang ubah Parkindo 1945 jadi Partai Mahasiswa. Masuk dalam beritanya Bung Alfian, Partai Kristen Indonesia Parkindo 1945 mencurigai ada keterlibatan sosok besar di balik perubahan nama Parkindo menjadi Partai Mahasiswa Indonesia. Pihak Parkindo 1945 curiga karena sosok ini bisa menyulap Parkindo menjadi Partai Mahasiswa Indonesia. Wah, ini yang kayaknya baru-baru muncul ini Bung Alfian ya. Ini gimana nih bacaan Bung Alfian di awal ini Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Memang adanya pengumuman Partai Mahasiswa itu menimbulkan pertanyaan besar ya. Karena bagaimanapun mahasiswa itu kan orang yang masih belajar dan dia tidak punya posisi stay kan. Iya. Ada yang kos-kosan, ada yang dia dari Sumatera, kuliahnya di Sulawesi, ada yang dia dari Jakarta, di Bogor. Artinya pada segi status kan mereka juga bukan orang-orang yang sudah mandiri. Iya. Mereka anak-anak sekolah lah, anak sekolah yang belajar di perguruan tinggi. Iya. Nah kalau dari berita ini menarik, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo ini kan kelihatannya juga merasa tidak pernah punya usaha untuk membangun kembali Parkindo dengan nama Partai Mahasiswa. Nah ini kan pertanyaan namanya ini kan politik ya. Nah ini sebenarnya siapa yang punya mau kok diam saja gitu katakanlah. Kenapa sudah jadi baru dipersoalkan? Kan bagaimanapun kan Parkindo kan isinya orang-orang yang intelektual, orang-orang yang punya sejarah panjang. Jadi sebenarnya apakah ini sebagai bentuk jawaban yang sifatnya diplomatis? Orang mempersoalkan adanya Partai Mahasiswa atau keterkejutan karena selama ini menjadi sebuah arsip yang ada di gudang sejarah negeri ini kemudian dimunculkan dengan nama Partai Mahasiswa, dan ini tidak bisa dianggap remeh. Betul. Karena kita melihat beberapa partai-partai yang muncul sebelum pemilu 2019 juga membuat tanda tanya besar. Ya, ada yang dibiayai oleh para taipan dan kemudian punya perwakilan cukup signifikan di DPRD di kota dan itu juga catatan tersendiri. Nah, untuk Partai Mahasiswa ini juga harus disoal dan mahasiswa harus membantah atau paling tidak menjawab karena dia mengklaim berarti kan seolah-olah mahasiswa Indonesia itu karena ada nama Partai Mahasiswa berarti dia merupakan bagian daripada partai tersebut dan ini ada dipersoalkan, berarti mahasiswa tidak independen dan mahasiswa tidak menjadi sosok atau komunitas yang punya afiliasi dengan gerakan intelektual dan gerakan-gerakan yang lebih genuine, lebih ori begitu. Wah, Bung Alfian ini bahaya juga ya. Maksud saya kalau ini dilanjutkan dan akhirnya ada mahasiswa ikut-ikutan, secara filosofis partai dia kan akan mengikuti ADART yang sudah ada Bung Alfian. Nah, kalau mereka nggak tahu tiba-tiba nilai-nilainya yang ada, mereka akhirnya bisa jadi terjebak, wah ternyata termasuk nilai-nilai Kristen, nilai-nilai yang ada sebelumnya. Nah ini gimana Bung Alfian? Yang perlu dilihat sekarang kalau tidak salah dengar, Partai Mahasiswa ini termasuk partai yang bisa ikut loh dari 75 itu. Coba dilihat, maksudnya ini perlu dicek ulang paling tidak. Iya. Artinya kalau sampai dia termasuk yang ikut, berarti dia tetap akan jalan. Oh. Dan ini artinya bisa terjadi ungkapan-ungkapan dari kelompok katakanlah yang merasa kecolongan partainya dimanfaatkan, menurut saya itu hanya klise. Oh iya betul. Bisa jadi dengan catatan, saya nggak tahu ya gimana ya. Padahal pura-pura dia termasuk yang sudah ikut mempermudah termunculnya itu. Ketimbang karena kan dulu pernah muncul yang namanya PDS, Partai Damai Sejahtera kan akhirnya nggak laku. Makanya dia ingin sembunyikan misi utamanya sebagai sebuah misi partai Katolik atau partai Kristen. Nah itu ya dalam dunia sosial, dalam ilmu politik ya bisa
bisa diduga secara hukum juga bisa kita tanya ini orang mau apa. Nah, sekarang pertama dilihat dulu partai mahasiswa ini kalau memang dia termasuk dari 75 atau 76 partai yang akan ikut pada pemilu, berarti memang dia dibangun sudah lama dan betul patut diduga bahwa Parkindo sendiri sebetulnya sengaja membuat dua opini satu opini merasa kecolongan, padahal justru mereka yang memberikan ruang-ruang dan peluang-peluang yang besar. Dan ini artinya pesan juga buat seluruh umat Islam, ketika kita dituding jangan menggunakan partai-partai yang sifatnya partisan, partai-partai agama, ternyata muncul kembali Partai Katolik Indonesia yang menggunakan nama mahasiswa, dan para mahasiswa harus segera menjawab. Partai Kristen Indonesia. Partai Kristen Indonesia. Nah, bahwa ini sebuah perjalanan yang tidak fair. Kalau mau maju-maju saja, kan kita juga ada partai Islam, partai Kristen, partai Hindu. Nah, kalau partai mahasiswa ini mencederai nilai-nilai intelektualitas, nilai-nilai akademis, tentang kebebasan akademis, dan mahasiswa kan juga sangat heterogen, nggak bisa, apalagi diawali dengan adanya partai agama tertentu. Mahasiswa kan sangat heterogen dan mereka agamanya macam-macam, dan sebuah sikap yang menurut hemat saya ya harus segera dinyatakan bahwa tidak ada partai mahasiswa itu, dan itu harus dinyatakan terbuka oleh seluruh gerakan mahasiswa, baik kelembagaan di kampus maupun ormas-ormas kemahasiswaan yang harus menyoal itu. Baik Bung Alfian, dengan pemaparan Bung Alfian tadi, saya juga sepakat Bung Alfian bahwa memang bisa jadi ini dia pura-pura kecolongan atau gimana. Tapi Bung Alfian, minimal dengan dibacain berita kali ini, kita jadi tahu Bung Alfian, ada sekarang namanya Partai Mahasiswa. Sebelumnya mereka itu ternyata Partai Kristen Indonesia. Itu dulu Bung Alfian. Jadi kan kalau orang tahu ini ternyata dulu awalnya Partai Kristen Indonesia, minimal mahasiswa mikir-mikir lah kalau mau bergabung di sini. Nah, Bung Alfian, secara politik Indonesia hari ini, Bung Alfian, apa sih sebetulnya yang membuat pemerintah kita ini seperti budek, Bung Alfian? Mahasiswa sudah turun, buruh sudah turun, ulama sudah turun. Apakah emang mode budek ini mereka sengaja piara, seolah-olah tidak mendengar aspirasi dari masyarakat, jadi mereka bisa melakukan hal yang mereka inginkan terus gitu, Bung Alfian? Kalau saya memandang bukan budek ya, memang mereka pada posisi dalam, kalau orang main catur itu skakmat. Iya. Karena ketika mereka melakukan tindakan terlalu lemah dan kelihatan membiarkan perlawanan masyarakat di bawah, maka mereka akan tumbang dalam keadaan terhina. Satu sisi para pemilik modal, sebutlah pemerintah Cina ini kan punya ancaman yang keras kepada orang-orang yang sedang memimpin negeri ini. Ya kan, dengan uang yang mereka peroleh, privilege yang mereka peroleh, itu kan semua mensyaratkan agar mereka tetap berkuasa. Ketika mereka tidak berkuasa, maka patut diduga tidak akan bisa mengembalikan uang yang selama ini dipinjam, dan itu akan terjadi perubahan polisi yang akan, dan itu terus terang. Dan mereka juga sudah membayangkan kalau mereka tumbang di tengah jalan, mereka juga tidak punya dari pihak pemerintah Cina atau owner internasional, mereka nggak dapat apa-apa, dan di hadapan rakyat dia bisa ditawur, bisa dilakukan mendapatkan perlakuan sebagaimana yang kita sama tonton di Sri Lanka. Dia kan perlakuan-perlakuan itu sebagai ekspresi kemarahan yang meluas. Saya pikir itu yang berhubungan dengan partai mahasiswa. Maka kata kuncinya ya mahasiswa harus menyatakan kami nggak pernah buat partai. Walaupun penamaan itu berarti mencatut nama mahasiswa dan harus diganti. Siapa jadi partai tukang tipu atau partai tukang ketoprak atau harus diganti, nggak bisa menggunakan nama mahasiswa. Itu harus ada pembicaraan karena mahasiswa itu jelas luas dan mereka merupakan orang yang multi profesi dan multi keahlian yang nggak bisa diklaim begitu saja. Baik Bung Alfian, dengan fenomena ini Bung Alfian, artinya kan ada Partai Kristen Indonesia kemudian dirubah menjadi Partai Mahasiswa, ngedompleng mahasiswa. Nah, bisa jadi kan Bung Alfian, anasir-anasir PKI atau kader-kader PKI atau kader-kader PRD yang ADART masih sama dengan PKI, mereka kan bisa jadi ngumpet di partai mana nih Bung Alfian? Jadi apa nih pesan Bung Alfian kepada mahasiswa, kepada umat Islam, lebih waspada gitu, jangan sampai kita ikut-ikutan partai ternyata isinya maling semua, ada kader PKI semua, ternyata dulunya Partai Kristen Indonesia. Ini gimana Bung Alfian? Ya artinya gini, ketika ada partai Islam dibentuk, ya misalnya Partai Masumi, Partai Umat, dan partai-partai yang muncul kemudian dengan nama-nama yang bermisi Islam. Maka saya sebagai seorang orang
yang dibesarkan dalam pergerakan Islam, sebenarnya biarkan saja. Betul. Karena kenapa? Kenapa giliran punya kita mau dibangun, dibentuk, dikuyo-kuyo, dituding-tuding, sementara orang lain dengan mengalir ternyata dibuatlah partai macam-macam, ada partai Garuda, ada partai apa, dan tidak ada yang menyoal itu. Bahkan tanpa kita tahu dalam kesenyapan operasi mereka sekarang sudah tercantum dan sudah bisa ikut. Sebenarnya mereka benar nggak sih punya perwakilan Indonesia? Saya malah melihat itu bisa patut diduga harus dilihat sebagai itu akal-akalan saja untuk memperbanyak jumlah pembagi sehingga suara umat Islam yang mayoritas itu akan terpecah-pecah dan sedemikian rupa. Jadi yang memecah itu bukan partai Islam. Justru keberadaan partai-partai yang sebenarnya mereka ujung-ujungnya menunjukkan bahwa mereka sendiri melihat kelembagaan partai politik adalah bagian daripada instrumen untuk mengokohkan dan melanggengkan kekuasaan, apakah dengan oligarkinya atau dengan hal lain. Ini yang kita lakukan dan kita sampaikan dalam dibacain berita kali ini. Maka partai mahasiswa dan seterusnya dia harus dikritisi, dievaluasi. Kita berjumpa di bacain berita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.